Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Lubuk Jaya, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru yang sempat hadir. Perkenankan di sini saya sebagai pemandu acara akan membacakan susunan acara aksi nyata pengibasan modul 1.4 budaya positif. Pertama-tama mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin Budian. Kepada beliau kami persilakan. Hadirin dimohon duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga, yakni sambutan kepala sekolah kepada Bapak Nazri Iskandar, SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan suatu nikmat bahwasanya kita bisa hadir pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024. Ini kita menghadiri CGP aksi nyata pengibasan modul 1.4 budaya positif, yaitu oleh rekan kita Muhammad Anwar Nurhalis SPD. Alhamdulillah, CGP tahap 11 kita SMP 2 Lubuk Jaya itu ada 2 orang rekan kita yang mengikuti kegiatan ini. Semoga kedepannya untuk terutama rekan-rekan guru sumber daya manusia di SMP 2 Lubuk Jaya mengikuti jejak-jejak daripada rekan-rekan kita yang telah dulu mengikuti CGP ini. Sebelum beliau berdua itu ada 2 rekan kita juga, yaitu Ibu Atun, kemudian Haji Muhammad Khair, ya. Selain CGP juga mereka PP.
Nah, semoga kedepannya di sini ada Pak Warto, Ibu Mary, Pak Ari, Bu Dian, Bu Aminah, Pak Robi, Bu Desi dan Bu Nelly itu tergerak hatinya. Karena kenapa? Dengan CGP ini banyak keuntungan, Bapak Ibu. Itu menurut yang setelah kami sharing-sharingnya dengan rekan-rekan CGP. Kebetulan saya juga sudah pernah ikut tes CGP 2 kali, tetapi berhubung ya silakan Pak Kuliah ya, berhubung saya sudah ada NUKS yaitu nomor urut kepala sekolah, jadi seolah-olah tidak diterima. Karena kenapa? Karena kalau sudah ASN itu salah satu keuntungannya yaitu kita tidak usah ikut cakap lagi kalau kita mau ikut kepala sekolah. Kemudian kalau ikut pengawas kita tidak usah ikut pawas lagi atau pengawas sekolah ya. Kemudian kalau sertifikasi itu seperti rekan kita sudah langsung dia dapat sertifikat Bu Atun kan langsung. Itulah keuntungannya. Kalau kita untuk ikut kegiatan tersebut kita mengeluarkan uang, tetapi ini tidak ditanggung oleh pemerintah. Nah itulah. Tetapi kalau kita ikut kegiatan-kegiatan yang saya sebutkan tadi, kita nunggu antrian. Nah, tapi kalau ini kita tes kita lulus, Pak Julian ya, ini tidak langsung. Nah itulah keuntungan. Beberapa keuntungan kalau kita ikut CGP. Kemudian kita mungkin juga ikut CGP itu banyak teman, itu salah satunya. Kita bersilaturahmi dengan beberapa orang rekan-rekan kita yang ada di beberapa provinsi. Nah, kemudian tepuk tangan selain CGP, rekan kita Anwar Nurholis ini itu PPG. Ini di sini ada 4 orang ya. Tepuk tangan untuk mereka. Yaitu antara lain Pak Warto SPD, Pak Nurholis SPD, kemudian Ibu Yuliana SPD dan Ibu Rami SPD. Kalau Pak Warto itu semuanya, kalau tidak salah Sumatera Utara, kata Pak Warto tadi informasinya, itu Universitas Sumatera Utara semua di Provinsi Sumatera Utara. Ya, kalau Pak Nurholis dengan Pak Warto itu di Medan Kalau, termasuk Bu Yuli dengan Bu Rami. Tapi Bu Rami kata informasi dari Pak Warto itu beda kampus. Nah jadi alhamdulillah beruntung kita online. Coba kalau seni online kita PPG-nya kita terpental masuk aku ya, terpental jauh. Ke Medan nggak berapa ongkosnya ada. Nah kalau Bu Nelly mah balik kampung dia. Kalau dia dapat di Medan ada. Balik kampung dia. Nah tapi kalau kita Bu Mary ke Medan, takut bahasanya lain ada. Bu Dian ya. Nah itu. Jadi alhamdulillah ada untung dan ada positif dan ada negatifnya online ini. Kalau semi online kita bisa jalan-jalan, nyingok kampung wo, nyingok dusun wo. Nah tapi biaya lebih besar. Dengan online kita bisa lebih memanage daripada pengeluaran kita. Kemudian keluarga kita masih bisa bersatu. Nah kemudian untuk CGP ini, alhamdulillah Pak Julian ya, itu tadi selain banyak keuntungannya, ini ada budaya positif. Nah disinilah mulai sekarang bakso akunya kita buguyur tanamkan budaya positif di diri kita di lingkungan SMP 2 Lampung Jaya. Caknya budaya positif kita cuma setengah bulan lain. Caknya bertahan. Iya. Tetapi kenyataannya tidaklah kendor. Tidak mungkin aku nak marahi kalian karena sudah sarjana semua. Jadi kesadaran dirilah. Ya, kesadaran diri. Apalagi Pak Anwar budaya positif. Budaya positifnya di sini. Saling peduli maksudnya. Budaya positifnya. Gotong royong itu budaya positif. Saling mematuhi sama teman. Jangan saling menggunjing. Itu budaya positif juga itu. Nah, itulah termasuk budaya positif. Kalau di agama itu Pak Anwar lebih paham lagi daripada saya. Banyak hadis dan juga ayat Quran dalil-dalilnya. Karena dia kiai. Iya, kiai dia dalam artian apa tuh yang kalau ustaz, apa itu kalau 17 kemarin tuh Pak Anwar kegiatan apa hadroh untuk Kabupaten Hoki, Solawat. Itu alhamdulillah kita SDM kita banyak di sini, tetapi terpendam. Bu Mary ini caknya baik, ahli
IPA dia itu. Aku sebab kawan lama jadi lah tahu. Nah, Bu Nelly, kalau yes no lebih paham dia. Iya, itu. Pak Robi, itu kalau ahli sarjana hukum itu baca jadi advokat. Nah, ya. Kemudian dia PKN juga. Bu Aminah menghitung-hitung lebih paham. Nah, jadi sumber daya kita di sini lebih mumpuni maksud saya. Jadi sumber daya itu Pak Warto dikoordinir oleh Pak Warto supaya kita jangan terpendam. Nah, dengan budaya positif ini insya Allah menular. Nah, insya Allah Pak Jubi itu apa? Besok ya dengan judulnya dengan budaya positif juga sama. Salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Bergerak dan menggerakkan. Nah, jadi kalau kita sama dengan Tutpuri Handayani, Ingarso Suntulodo, di depan, di tengah, di belakang saling menggerakkan. Nah, itulah intinya sama Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita tidak terlepas daripada Tutpuri Handayani. Jadi kita sebagai guru penggerak karakter dititik beratkan oleh pemerintah karakter kita. Jadi kita kemarin kami ada sosialisasi sekarang ini mengenai siaga kependudukan. Bahkan ada imit kalau dulu guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Sekarang tidak lagi. Menurut ahli dari kependudukan Provinsi Sumatera Selatan, KB ya, mengenai KKB, dia di sini malah guru kencing berdiri, murid malah kencingin guru sekarang ini. Nah, itulah karakter sekarang sudah dilihat oleh pemerintah. Nah, jadi kita bagaimana karakter kita tumbuh dari kita sendiri. Itulah budaya positif tadi. Budaya positif benar. Budaya positif. Jadi image yang sekarang itu guru kencing berdiri, murid malah mengencing kita hilangkan. Itu yang berada di masyarakat. Nah, supaya bagaimana image tersebut dengan guru penggerak ini, semoga kedepannya rekan-rekan guru termasuk Pak Hari, Pak Julian, Pak Robi, Pak Warto, dan ibu-ibu semuanya silakan ikuti jejak daripada rekan-rekan kita. Pak, Bu, saya ulah 2-3 kali mengikut tes CGP, tidak lulus. Tanya dengan Pak Anwar, tanya dengan Pak Jubi. Nah, 3 kali berarti tidak patang menyerah. Ada orang masuk anggota itu ada yang 10 kali TNI katanya. Pak, katanya, saya sudah 10 kali daftar TNI, tapi dia terus bertahun, berarti dia konsisten artinya. Jadi konsisten. Hidup ini kita harus konsisten dalam artian kita harus bergerak. Nah, itulah. Jadi apa tadi salam penggerak tadi? Tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, ya. Tergerak maksudnya mungkin ya hati kita, kemauan kita untuk bergerak, untuk mengadakan suatu perubahan. Bergerak, itu bergerak kita melakukan suatu kegiatan perubahan itu. Itulah kita manusia itu jangan elastis, kita bersifat statis. Kemudian menggerakkan, ya kita mendorong. Itu tadi seperti itu Tutpuri Handayani, Ingat Suntulodo, Ing Madya bangun karso. Di depan, di tengah, di belakang itu saling memerlukan suatu motivasi positif. Itu saja sambutan saya. Kebenaran hanya milik Allah, kemudian kekurangan milik saya pribadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Memasuki acara inti yakni pemaparan aksi nyata pembebasan modul 1.4 budaya positif oleh Bapak Muhammad Anwar Nurhalis. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Bapak Nazri Iskandar SPD MPD yang kami hormati, kepada Bapak Wakakurikulum, Bapak Warkop SPD yang kami hormati, dan juga kepada rekan-rekan guru, rekan sejawat yang hari ini
telah hadir memenuhi undangan saya untuk mengikuti pengibasan aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif yang saya hormati dan yang kami banggakan juga. Marilah kita melafazkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul belajar bersama tentang budaya positif. Berikutnya salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nantinya di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan lupa untuk Miss Nelly karena berlainan keyakinan, selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga Tuhan memberkati Miss Nelly. Amin. Baiklah, langsung saja ya kita mulai acaranya. Pak sekolah, Bapak izin untuk memberikan materi. Mohon maaf Pak, ini belajar bersama. Saya juga masih belajar. Intinya nanti kita belajar bersama, berdiskusi bersama. Nanti kalau saya seolah-olah jadi guru, wah ampun Pak, kalah nanti saya. Ya. Jadi kita belajar bersama. Kami mawon ya. Baik, kesepakatan dulu kita. Kita buat kesepakatan forum diskusi. Yang pertama adalah menghargai rekan. Ya, jadi nanti pendapat rekan harus kita hargai. Setuju ya? Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, berbicara bergantian. Jadi nanti bergantian untuk berbicara. Terus mensilentkan HP. Ya, tolong disilentkan saja. Ya, terus yang kelima, saling memberikan reward atau hadiah. Kalau nak beri hadiah mobil berat, beri hadiah tepuk tangan. Tuh. Oke, baiklah. Kita sepakat ya. Ada yang perlu ditambah? Mungkin mana? Nah, perlu banyak senyum, boleh ya. Pengaruh tanggal biasanya ini. Ya, kalau tanggal yang muda banyak senyum gitu ya. Oke, apa lagi? Banyak senyum. Kira-kira Bu Desi apa Bu? Iya, mungkin perlu ditambahkan kalau mau keluar izin seperti itu ya. Nah, ini nanti bisa kita praktekkan di kelas ketika kita mulai melakukan pembelajaran apa yang perlu kita tambahkan. Nah, nanti mereka sendiri yang. Nah, ingat kan perjanjian kita di awal seperti itu. Baik, berikutnya kita langsung masuk ke materinya, yaitu tentang budaya positif. Itu nanti ada 6 bagian yang kita bahas hari ini. Kita lihat dulu kutipan, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi. Jadi 6 poin ini yang kita bahas hari ini. Langsung saja ya. Nah, ini disiplin positif. Kegiatan pemantik. Siapkan bisa diminta tolong Pak Robi dibagikan Pak kertas. Ya. Kegiatan pemantik kita, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan tangan Anda, ya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam tangan. Jadi nanti yang satu harus berpasangan. Bu Nelly cari pasangannya.
Pasangannya siapa ya? Bu Mary, ya. Pak Julian, bisa Pak Julian di sini Pak. Nanti apa Pak Ari, ya. Jadi yang satu ini kepalkan tangan, yang satunya nanti mencoba membuka, ya. Nah, terus yang mencoba membuka ini boleh ngerayu, boleh ngancam, awas tidak kau buka, nah ya. Pak Yola buka, nanti aku kasih uang, boleh. Bagaimana caranya kawan itu nanti membuka, ya itu. Nanti bergantian. Ini adalah materi 30 detik. Jadi ada 30 detik untuk kita berpikir membuka atau tidak, dengan bagaimana bisa membuka kawan atau tidak tadi. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang, ya, agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Ya, boleh disepakati yang sebelah kanan, ya, sebelah kanan ini yang mengepal tangan. Nah, yang sebelah kiri yang merayu, ya. Saya kasih waktu 30 detik, ya, 15 detik, nanti gantian. Oke, siap ya? Silakan berhadapan dengan pasangannya, Bapak Ibu. Ya. Sebelah kanan berarti Pak Rayo, Kak Warto rayu Pak Nasri dulu. Oke ya, siap ya? Oke, 1, 2, 3, mulai. Boleh diintimidasi, boleh dirayu, boleh dipaksa, ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Oh, sekarang gantian, ya. Gantian, yang tadi merayu berganti kepalkan tangan. Oke, mulai. 1, 2, 3. Nah, ini. Aduh. Nanti Pak Julian kepalkan tangan Pak, dirayu sama Bu Mary. Ya. Silakan dirayu kawannya. Dirayu. Sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Iya. Tadi di spirit belum dibuka juga ini. Oh ya, lupa. Yang ada di meja, di piring, monggo silakan Pak Nasri, Pak Warto dan semuanya. Nah, oke ya. Ini tadi dari kegiatan kita. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau rekan Anda membuka kepala tangan? Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa Anda? Alasan Anda menutup kepala tangan? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Ya. Kira-kira jawabannya ada di diri sendiri kita, ya. Tapi kita gali nanti di sini. Nih jawabannya. Jawaban pertanyaan. Kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup tangannya. Ini biasanya nanti terjadi dengan siswa. Itulah bagaimana
kita menstimulus siswa ini nanti misalnya dia bisa terbuka, atau siswa yang tertutup ini kenapa? Kan seperti itu. Terus pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Nah ini nanti ada kita bahas tentang kebutuhan dasar dari kita dan murid-murid kita. Jadi itu ya inti dari permainan 30 detik tadi. Baik, kita langsung ke disiplin positif. Materi yang pertama, perubahan paradigma. Psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kayak permainan tadi. Ngapa ini kamu tidak cepat buka? Kita kan ada rasa jengkel. Terus yang disuruh buka kan, jangan, ini agak terbuka kan saya. Nah mungkin yang terjadi dengan siswa kita itu. Jadi ini ada Dr. William Glasser ini menyatakan seperti itu. Jadi kita sebagai guru terkadang yang kita lakukan ini menekan siswa, bukan dengan cara yang lain yang lebih bervariatif nantinya. Ya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, jadi di pembelajaran disiplin positif ini kita tidak boleh memaksa murid, terutama yang sering bersinggungan adalah wali kelas dengan guru BK. Ini kalau dipaksa anak-anak itu lama-lama dia akan jenuh. Kalau dipaksa kamu ini, lama-lama kayak kita terus dimarahi orang tua, itu lama-lama kita kan nggak nurut, tapi malah ngantah. Nah, itu bisa terjadi ini tadi paradigma disiplin positif. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Artinya kita perlu mengubah konsep mindset diri kita. Gak semua yang ada di diri kita itu harus dilakukan orang lain. Jadi kita harus ada yang namanya perundingan ya.
musyawarah, terus ada lagi yang namanya saling memahami. Misalnya gini, ada murid bajunya kok itu dari kelas 1 sampai kelas 7 sampai kelas 9. Kita kadang langsung tegur, kamu baju nggak pernah ganti nih ya, sudah sobek jelek gini kan. Nah, cara ini sebetulnya nggak benar, karena ini menurut cara kita. Wah, benar cara saya ini mau siswa memarahi siswa tersebut. Cuman lebih baiknya ada cara lain, yaitu kita panggil. Kenapa? Nah, nanti dia yang kayak kita permainan tadi, pasti dia cerita, maaf Pak Bu, orang tua saya nggak ada dua-duanya. Selama ini kita nggak ngerti kan. Nah, baru di situ sadar, oh berarti anak ini alasannya melakukan perbuatan nggak pernah ganti baju itu karena nggak ada duit dan seperti itu. Nah, berikutnya langsung disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Artinya kayak tadi, kita sudah bikin kesepakatan ke kelas. Ketika ada yang melanggar, anak itu bisa apa tadi kesepakatan yang kita buat ini Bu. Nah, kalau kita melanggar itu berarti bagaimana? Tidak baik. Artinya kesepakatan yang sudah kita buat bersama, ketika mereka melanggar kita tanyakan. Nah, di situ nanti mereka baru, oh iya ya, itu kesepakatan yang sudah kita buat bersama, apa saya langgar. Nah, jadi seperti itu. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Nah, ini kebiasaan. Yang pertama, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Itu motivasinya dari kita sendiri. Yang kedua, bukan akibat paksaan. Jika kita dipaksa oleh bapak kepala sekolah baru kita sudah bergerak, ya kan? Terus atau pujian, dipuji, Pak Robi aktif dari Kinjam ke sini jam 6:30 selalu on time. Dipujian, karena pujian kita menerapkan disiplin. Terus atau hukuman. Jadi dari dalam diri kita sendiri seperti itu. Nanti ada materi kita kenapa tidak boleh mengasih duit anak, kita nggak boleh uji berlebihan, nanti ada. Bapak Ibu masih ingatkah dengan ini 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila? Apa aja? 6 karakternya. Pak Robi, 1 Pak, karakternya apa Pak? Karakter profil bertanggung jawab. Miss Nelly? Ada 6 ya, 6 karakter tanggung jawab. Beriman dan bertakwa. Kemudian kalau kemudian gotong royong. Bu Siti berkolaborasi. Pak Julian bernalar kritis. Pak Warto loyal. Oke. Kita lihat yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Terus mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Dari 6 ini sudahkah ada di murid-murid kita? Beriman dan bertakwa ada ya. Berakhlak mulia ada. Mandiri ada ya. Mandiri ini mengerjakan tugas dan seterusnya. Berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini seperti contoh kita pakai sepeda buatan dalam
negeri, tapi kita juga tidak menolak sepeda buatan dari luar. Artinya kita menghargai produk dalam negeri dan juga produk luar negeri. Itu jadi seluruh di dunia ini kita hargai kebudayaannya, barang hasil dari ciptaan negara tersebut. Itu berkebinekaan global. Terus gotong royong sudah ada, kreatif ada, malah lewat kreatif ya Miss Nelly. Ada yang lewat kreatif, ada juga, ya. Terus bernalar kritis, ya. Nih, motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini sesungguhnya motivasi perilaku manusia itu ada 3, ya. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua mereka ingin mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, mereka ingin dihargai oleh menghargai dirinya sendiri. Nah, yang paling bagus ini adalah yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini, ya. Baik, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya, oke, Bapak Ibu. Ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? 2, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawablah pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat ini intinya sama sih, ya. Coba tadi sudah dibagikan ya. Silakan Bapak Ibu menjawab 3 pertanyaan tersebut, ya. Yang atas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Yang bawah itu sebagai ini aja, sebagai pembimbing kita, ya, pembimbing atau sebagai acuan untuk menjawab soal pertanyaan pemantik nomor 1, 2, dan 3. Ya. Inggris. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada itu yang kita buat, peraturan-peraturan biasanya yang kita tempel di ruangan kelas kita. Oke, Pak Rudi sudah ada? Sudah. Ya, apa Pak Rudi? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya. Baik, terima kasih Pak Anwar. Menurut saya kalau keyakinan itu lebih bersifat prinsip, ya, karena keyakinan biasanya itu tidak bisa ucapkan secara lisan, tapi sudah terpatri dalam hati seorang itu. Jadi keyakinan itu tingkatnya lebih tinggi daripada peraturan. Kalau peraturan itu biasanya ada yang melanggar
melanggar dan ada yang tidak melanggar. Kalau keyakinan sudah menjadi prinsip. Biasanya kalau sudah orang yakin pasti tidak melanggar. Itu Pak. Yang kedua. Oke, kita lagi. Ada lagi? Miss Nelly, Bu Desi. Ya. Nomor 2 ya. Dulu deh Pak. Wah, Langsung. mengapa sih adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Sesuatu yang positif tentu itu didukung dengan satu kesepakatan, dengan satu keyakinan dari semua peserta didik. Jadi kalau sesuatu hal yang baik tapi ada peserta didik yang tidak yakin atau tidak merasa itu tidak penting, maka budaya positif yang rencana untuk diadakan itu tidak akan terlaksana. Jadi itulah sebabnya mengapa pentingnya keyakinan untuk membentuk sebuah budaya yang positif. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Miss Nelly. Ya, langsung saja karena nanti kita giliran. Kita lihat jawaban dari pertanyaan tadi. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Karena di kelas kita kan bervariasi ya, ada suku, agama dan terusnya. Jawabannya, nilai-nilai kebajikan menekankan kepada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi benar yang disampaikan Pak Robi. Jadi kita buat banyak peraturan, tapi peraturan itu dari pribadi kita. Anak itu biasanya mau nolak. Tapi kalau kita buat bersama di kelas, khususnya wali kelas, ayo kita buat peraturan ke kelas atau keyakinan kelas nih. Mau kita buat keyakinan kelas. Apa usulannya? Ini bu. Oke, sudah dapat semua. Terus kita tempel jadi bermakna. Oh, itu dulu yang kita buat bareng-bareng kok. Itu bukan ibu yang buat, tapi kita buatnya bareng. Nah, ini keyakinan seperti ini yang membuat anak itu lebih sadar. Itu saya praktekkan di kelas 9A, Pak. Jadi anak-anak itu saya suruh buat keyakinan kelas. Kita musyawarah. Ini Pak. Jadi kalau anak itu melanggar poin 9 apa kemarin? Oh iya Pak. Jadi seperti itu. Nah, ini yang perlu kita tanamkan ke siswa kita. Artinya kita peraturan itu dibuat dengan kesepakatan dan dari dalam diri anak tersebut. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan kuliahnya. Artinya itu tadi, ketika yang buat anak dengan kita jabarkan apa tujuannya, anak-anak akan lebih meyakini peraturan tersebut. Ya. Oke. Berikutnya prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah ditentukan. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati, atau nilai kebajikan, hormat, keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan kelas atau sekolah. Prosedurnya. Oke.
ini ya, keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, keyakinan kelas 1, ini contoh saja. Setiap anggota kelas perlu belajar. Yang kelas 5 selalu bersikap positif. Kelas 7 hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Terus bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Baiklah, tolong Pak Ari, Bapak Julian, ini dibagikan, ya, dibagikan. Yang pertama adalah kita mencoba membuat keyakinan ke kelas, ya. Ini tampak seperti, tidak tampak seperti, sering hadir telat. Maksudnya yang tampak seperti ini yang positif, yang tidak tampak seperti ini yang negatif. Kita buat dulu yang kalimat negatifnya, ya. Boleh, Pak. Yang ini ya, misalnya kita buat dulu keyakinan kelas yang negatif. Misal sering hadir terlambat. Ya, ini kan negatif. Kemudian nanti dibikin positifnya datang tepat waktu. Seperti itu. Coba silakan Bapak Ibu membuat kalimat negatif tentang peraturan ke kelas. Kalimatnya pendek saja, yang mudah dipahami. Seperti contoh ini, sering hadir terlambat. Yang negatif dulu ya. Satu aja. Nanti ini yang hormat ya. Oke, sudah. Terus kemudian dibuat yang kalimat positifnya. Kalau sudah dibuat kalimat positifnya. Yang sudah jadi boleh ditempel di papan tulis, ya. Aku yang terbalik deh. Dua-duanya. Yang negatif di atas, yang positif di bawah. Balik coy. Siapa ini? Jadi aku nomor 1 lah. Ini yang bagian hormat ya. Oke, kita selesaikan dulu yang ini. Yang bagian hormat. Ada bagian hormat, ada bagian bekerja, ada bagian rasa diterima di kelompok. Oke. Sudah. Oh ya. Yang lain. Oh iya, oke. Oke, silakan ditempel. Kita ambil ya nanti satu dulu nggak apa-apa. Satu dulu nggak apa-apa.
Dia ada di dalam. Oh, ini di situ baru kembali dulu kayak aku. Nggak kena. Tekun, kerja, dan Ada ini tas. Sebelah sini. Yang sebelah sana itu positif. Positif yang sebelah kanan. Balik. ini Balik nulisnya. Gangguan sih Pak Jaya. Atau habis ini ngapain? Ya, kalau sudah ditempel, sudah semua ya. Kalau sudah semua nanti kita lihat bareng-bareng. Masuk YouTube ini, Desi, YouTube. Saya dalam satu kertas positif negatif. Iya, sama. Sudah Bu ya. Kita lihat ya. Kita lihat positif buang sampah sembarangan. Saya itu yang bekerja, Pak. Salah nulisnya ya? Yang bekerja, yuk kebalik. Oh, yang balik. Ya, ini sebelah sini yang punya aku. Ayo, hormat. Iya, hormat itu. Oh, ini hormat. Yang ini ya. Positif, mengapa guru saat bertemu dan berpapasan tidak menyapa guru saat bertemu? Oh, ya, yang negatifnya tidak menyapa guru saat bertemu atau berpapasan. Yang positifnya menyapa guru saat bertemu. Ya, itu ya. Terus tidak konsisten, berikutnya sangat konsisten. Nah, yang konsisten ini agak salah ya. Konsisten di sini konsisten apanya nantinya? Konsisten datang ini apa konsisten mengerjakan tugas tepat waktu? Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, kegiatan-kegiatan tadi yang kita buat, nilai-nilai yang kita buat itu nanti, ini yang namanya, kalau yang ini tadi, nah yang ini adalah sumbute, ya ini sumbute, ya ada yang hormat, ada yang bekerja, ada rasa terima dan memiliki. Terus, nah yang ini sumbuye ini terdiri dari terdengar, terlihat, dan berperilaku. Contoh yang terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan saya segera kembalikan. Nah yang ibu buat itu tadi masuk ke mana? Misalnya yang saling bertegur sapa ketika berpapasan dengan guru, berarti masuk perilaku. Terus yang terdengar, apa kira-kira terdengar? Menyapa, berbicara lembut, masuk ke terdengar. Terus yang terlihat, membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita kelompokkan, oh ini masuk terdengar,
ini masuk terlihat, ini masuk berperilaku seperti itu. Itu keyakinan kelas yang kita buat tadi. Ini sudah ya keyakinan kelas, kita next saja. Ya. Oke, keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi harus ada kesepakatan antara guru dengan murid. Jangan sampai tidak. Selama ini kadang kita tidak. Tiba-tiba kita langsung nempel. Ya, itu yang kadang membuat kita sendiri yang kena imbasnya. Jadi harus ada kesepakatan. Yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Membuat kalimatnya itu yang singkat, padat, dan jelas. Tidak perlu panjang lebar. Anak akan susah ingat. Misalnya buang sampah pada tempatnya, bertegur sapa dengan teman, mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi anak cepat ingatnya. Tapi kalau panjang, kita harus membuang sampah pada tempatnya di tempat yang sudah disedia. Siswa susah ingatnya, ya kan itu, ya. Jadi sedikit aja bahas apa kalimatnya. Tuh. Misalnya bisa dipraktekkan kelas 7. Jangan banyak bicara, gitu kan. Jadi ingat anak-anak itu nanti ya. Ya. Ini contoh aja keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Oke, expressing dulu kita. Kita nyanyi dulu ya. Boleh tegak semuanya, Bapak Ibu. Ada yang mau mimpin expressing atau punya expressing? Ya, kita nyanyi bareng-bareng ya. Pak Warto, Pak Nasri boleh ikutan. Kalau snack sudah ada, kayaknya yang belum ada nyanyi-nyanyi. Ya, oke ya. Kita nyanyi. Oke, ya. Siap ya. Oke. Atas lima, berbunyi semua, 1, 2, 3, bersiap berdoa. Jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung menjadi hubungan. 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4 hubungan menara tinggi. Jari kanan, jari kiri, jari buat kaki, jari kanan, jari kiri, bergabung menjadi 10. Ya, tangan. Nanti ada lagi sedikitnya. Materinya masih panjang. Oke, berikutnya
yang kita bahas adalah kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini sebetulnya mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kita yang membimbing atau menuntunnya. Kebutuhan yang pertama adalah bertahan hidup atau survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Itu bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Kemudian ada kebutuhan apa? Kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan ini. Dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Artinya di sini misalnya rasa ingin diterima karena kita majemuk, ada orang Medan, ada orang, misalnya ada anak Papua di sini. Nah, kebutuhan mereka pasti ingin diterima di tengah-tengah kawan yang misalnya yang paling Jawa, banyak Jawa. Nah itu. Terus kasih sayang. Kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atau prestasi dan keterampilan kita didengar dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Ini kebutuhan penguasaan ini, misalnya ada siswa kita yang mampu mengerjakan tugas kita dengan baik, ya. Ini pasti dia pengen istilahnya diapresiasi. Nah, ada siswa-siswa kita yang seperti itu karakternya. Dia pengennya diakui oleh kawan-kawannya. Nah, ini dia berarti mempunyai kebutuhan penguasaan. Nah, siswa-siswa seperti ini bagus kalau kita taruh di depan, pengurus OSIS, terus ketua dan seterusnya, ya. Terus kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, keinginan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru yang menarik. Misalnya Bu Mary tugas IPA. Bu Mary perintahnya membuat alat pernafasan itu pakai misalnya balon. Mungkin nanti ada anak lain yang membuat pakai benda lain. Ya nggak apa-apa, biarlah. Ini salah satu kebebasan. Mereka ingin bebas. Intinya apa itu tugasnya, tapi sama hasilnya. Gitu. Misalnya kayak onde-onde itu loh, ya. Onde-onde itu ada yang warnanya merah, kuning, hijau, tapi sama intinya. Nah itu kebutuhan. Terus kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya. Mungkin senangnya anak-anak ini belajarnya jangan di kelas, ya. Bosan belajar di kelas, jadi kita bawa keluar. Terus sekali-kali kita pakai video, ya. Tuh kesenangan anak-anak dan seterusnya. Oke. Ini nanti dijawab pertanyaannya, ya. Nanti masuk ke dalam kebutuhan mana? Ibu Akbar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Akbar, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Doni
melakukan hal itu. Dan kebutuhan apa nanti yang ingin dimiliki oleh Doni. Saya flashback yang kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Terus kebutuhan kebebasan akan pilihan. Boleh sambil tulis di sticky note-nya. Pertanyaan tadi ya, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima serta kasih sayang ya, senangan dan kebebasan sayang dan rasa diterima. Bayangkan bapak ibu adalah guru tadi. Kalau ada anak seperti itu, dia kebutuhannya apa? Maksudnya, apakah kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, rasa ingin diterima, terus apa tadi? Penguasaan, ya, dan seterusnya tadi. Oke, kalau sudah boleh ditempelkan. Ini maksudnya kira-kira apa alasannya adalah masuk kebutuhan Doni tadi apa kira-kira? Ya. Dijawab juga Pak, bukan yang menghadiri seperti ini kita sebagai wali kelas ngapain ditulis juga? Atau cuma kebutuhannya aja? Kebutuhannya aja. Ya. Untuk ini kebutuhan aja. Saya bertahan hidup nih Pak, sudah makan roti. Ini kasusnya ini Pak. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Berapa anak di kelas 2A telah datang pacarnya dan mengeluh Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, intinya apakah kita memarahi Doni, atau kita mau hukum Doni, atau kita mau ini? Nah, terserah jawaban Ibu. Nanti kita ambil jawabannya. Terus kebutuhan Doninya apa? Gitu. Ya. Oke. Satria, oh Satria ya. Iya Satria. Terus apa lagi itu? Iki, ya. Nah ini nanti kasus anak seperti ini. Oke, tadi ini ya. Ini kebutuhan bertahan hidup, alasannya karena akan itu tadi ya, dia ngambil makanan kawannya. Oke. Ya. Nah, nggak dikasih duit jajan atau bekalnya lupa dibawa. Oke. Ya.
Yang pertama, ya cocokkan nanti dengan jawaban yang sudah Ibu berikan. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan bertahan hidup. Kenapa Doni kamu ambil? Saya tidak dibawakan bekal. Oke, berarti dia memang perlu makan. Nah, terus yang lainnya, nah itu. Terus ada lagi tuh, kalau misalnya jawaban Doni ini ingin mau merasakan lauk dari kawannya, ya, ini berarti kebutuhan apa dia? Bisa juga kesenangan. Jadi dari kasus satu itu kebutuhan anak ini apa kira-kira ya? Itu yang perlu kita gali intinya. Kayak kasusnya si Diki, Praja. Kebutuhan apa yang apakah dia perlu kasih sayang? Mungkin kasih sayang di rumah dia tidak ada kasih sayang dan seterusnya. Nah, oke. Nah ini sekarang, ini sering bersinggungan dengan kita dan setiap hari, ya. Posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol guru. Pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan guru sebagai manajer. Sekarang pilih dulu. Bapak Ibu pilih, saya bagian ini. Nanti kita bahas. Oke, silahkan dipilih. Ya. Dipilih, ditulis, nanti saya tanya. Guru sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat merasa bersalah, atau guru sebagai teman, atau guru sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, dari ke-6 ini nanti ada posisi yang terbaik untuk kita. Ya, terus nanti kita bertanya, oh posisi saya ini sekarang sudah sebagai teman misalnya, nggak apa-apa. Saya mau menempatkan posisi guru sebagai teman, nggak apa-apa. Arabi sebagai apa Pak? Memantau. Pemantau. Pak Warto? Nomor 2. Sebagai pembuat merasa bersalah. Oke, ya nggak apa ya. Itu posisi Pak Warto sekarang. Miss Nelly? Sebagai teman. Sebagai teman. Bu Desi? Sebagai teman. Bu Mary? Pemantau. Pak Julian? Manajer. Bu Siti? Sebagai penghukum sering dapat PR. Oh. Oke, sebagai penghukum. Oke, kita lihat ya. Pak Nasri. Ini pemantau Pak ya. Manajer. Kalau Pak Nasri pilih mana Pak? Kalau saya bisa sebagai teman. Siapa? Jangan 2. Oh, sebagai manajer. Bapak Julian. Oke, kita lihat mana posisi kita. Nah ini tadi kan pertanyaan saya, dalam ke-5 posisi kontrol tersebut posisi Anda sekarang di mana? Tadi sudah disebutkan ya. Bagiannya Pak Oli. Manajer. Nah, ini sebetulnya ada videonya. Nah, posisi yang paling baik itu adalah sebagai manajer, ya itu. Nanti saya putarkan. Ada videonya. Manajer ini ada kasus, nanti saya buat, sudah saya buatkan kasusnya. Kita bisa lihat videonya. Kita simak video ini.
nggak pakai ini. Coba lihat. Sini. Duduk sini dulu. Kenapa bisa lupa masuk kalau dia? Kenapa bisa sampai lupa pakai? Tadi malam saya ada kakak ayah saya dan saya keluarkan semua persiapan di rumah. Saya mikir kalau saya nabung dulu aja di jalan apa dan saya merasa kalau saya itu rumah sih. Oke, jadi Claudia semalam ceritanya itu kesatuan di rumah yang disampaikan terus tidur gelap, pagi-pagi bangun tidur tidak sebanyak baiklah karena alasannya Claudia bagus dan orang tua hari ini Claudia akan menasihati dulu ya, intinya Claudia harus mentaati peraturan di sekolah dan juga peraturan ke kelas. Kalau masih melanggar lagi bagaimana? Tidak akan mulai lagi tapi tidak Menerima konsekuensi dari sekolah. Nah, Claudia apa enggak? Berdasarkan ke 9 atau 5. tanggung jawab dan refleksi. Ya, nanti pramuka itu harus punya sikap tanggung jawab dan bisa dibaca saya. Terus kalau kita pakai makeup, pakai tasjuk dan kelihatan. Tapi terus apalagi baju terus ya itu lagi diulangi wajar. Itu ya, baiklah kalau begitu nanti di meja panel ada aplik dan akan diambil pakai dulu. Jangan lupa dibaca ya. Itu aja ya, dia ya. Saya merasa senang terlibat dalam pembuatan video ini dan inti dari video ini adalah jangan menghambat aturan sekolah dan kelas. Boleh tepuk tangan buat semuanya. Tadi apa saja posisi kontrol kita? Yang pertama sebagai penghukum. Nah, besarkan dulu. Manajer, terakhir itu manajer. Nah, di posisi kontrol manajer ini, yang pertama adalah kita mengidentifikasi permasalahan siswa. Kita tanyakan dulu, kenapa kamu terlambat, gitu kan? Ya, kita tanyakan dulu. Terus kita suruh cerita anak itu. Setelah anak itu cerita, kita larikan ke kesepakatan kelas atau sekolah yang sudah kita buat. Nah, kalau tidak pakai seragam yang komplit, salah tidak anak salah bu, wajar. Terus kita kasih solusi, wajar, setiap orang pasti pernah salah, tapi kita juga harus perlahan-lahan memperbaiki diri agar kita lebih baik lagi dan seterusnya. Jadi seperti itu posisi kita sekarang harusnya adalah sebagai manajer ya. Jadi nggak sebagai yang penghukum, tiba-tiba anak langsung dihukum. Contohnya gini, ada anak yang tidak mengerjakan tugas, langsung kita suruh lari kamu ke lapangan 50 kali. Padahal di kesepakatan kelas nilai kelasnya ada, nilai keyakinan kelas nggak ada itu nggak bisa, karena itu dari diri kita nggak bisa itu. Itu kadang anak yang melawan. Makanya tadi yang awal-awal tadi kita harus membuat keyakinan ke kelas bersama.
Nah ini ya segitiga restitusinya dalam kasus tadi yang pertama menstabilkan identitas dari apa anak itu bisa terlambat. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Apa yang salah dari anak tadi, dari kasus Swabia tadi? Yang salah dia tidak pakai asdo. Terus menanyakan keyakinan, ada enggak Claudia kenapa enggak pakai seragam lengkap? Kan di peraturan kelas sekolah kita harus pakai seragam lengkap. Nah jadi anak itu nanti merasa sadar, oh iya peraturan yang kita buat kan itu. Jadi harus kita sepakati. Nah ini segitiga restitusinya seperti itu. Berikutnya nih, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Jadi ini yang kalau kita sudah bisa menerapkan ke 5 prinsip ini, insya Allah kita bisa membuat anak-anak kita bisa lebih baik lagi. Oke. Terima kasih untuk sebagai penutupnya. Demikian yang dapat saya sampaikan ya pada materi hari ini mengenai budaya positif. Semoga rekan-rekan guru semuanya bisa tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan untuk kemajuan dari sekolah kita. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yap. Apa semboyan dari guru penggerak? Yaitu tergerak, bergerak, dan mari menggerakkan. Ya, itu tadi tergerak dari hati kita, terus kita lekas bergerak. Yang tadinya Budi yang mungkin marah-marah, nanti pakai yang posisi manajer Budi ya. Tanya dulu anak dengan lembut, dia bercerita baru kita kasih. Ya, terus dan menggerakkan rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara pengimbasan modul 1.4 budaya positif di sekolah pada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pakar Kurikulum, dan semua rekan guru. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan baik kata-kata atau tindakan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Bapak Muhammad Anwar Nurholis atas aksi nyata pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Acara selanjutnya yakni penutup. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Terima kasih.